Satu, dua, aduh, nyantol. Ini pemirsa. Halo pemirsa. Pemirsa, saya hari ini ada di tempat Mbah Rono. Di tempat Mbah Rono ini pas anggurnya buahnya banyak. Ayo kita lihat jenis-jenis anggur dan buahnya pemirsa. Loh, anggurnya ini loh, buahnya banyak banget ini. Median. Tur. Nah, Mas Rehan, kalau saya lihat kan punya Mas Rehan banyak. Iya, Pak. Nah, untuk dari sekian banyak untuk bagi pemula, kira-kira yang direkomendasikan jenisnya apa, Mas Rehan? Kalau untuk rekomen untuk pemula, saya rekomennya Ghostvi sama Jupiter. Ghostvi sama Jupiter. Iya. Kenapa? Kalau Ghostvi itu sendiri saya mengalami sistem potes pucuk dia sangat maksimal, berbuahnya bisa sangat banyak. Nah, kemudian untuk Jupiter itu sendiri, kalau Jupiter kan untuk pemula, kalau anggur kan yang penting sering potong, nanti dia akan berbuah. Ya. Nah, kalau Jupiter itu dipotong di mana aja pun dia berbuah, jadi sangat mudah itu loh. Asal nutrisinya tercukupi, seperti itu. Mas Rehan, saya diajak dong, lihat-lihat buahnya ini apa aja dong? Boleh. Kayaknya kalau banyak banget itu loh, 500 sampai 700 dompol siap dipanen. Ayo pemirsa, Monggo. kita lihat pemirsa. Untuk ini sendiri buahnya hitam, jenisnya Ghostvi. Ya, untuk karakteristiknya Ghostvi itu sendiri dia lebih crunchy, Pak. Jadi ketika kita gigit itu dia seperti ada krenyes-krenyesnya gitu, Pak. Ya, jadi karakter daging buahnya cenderung ke keras. Jadi begitu kita makan untuk pertama kali dia mesti bunyi keletak seperti itu. Jadi bisa dibilang crunchy seperti itu. Dan untuk karakteristik pohonnya itu sendiri sangat genjah, Pak. Jadi untuk Ghostvi sendiri kita kemarin cuma potong 4 bat dari habis sistem potes pucuk itu, setelah tumbuh dia bawa 2 dompol itu pasti. Jadi untuk karakteristiknya sangat gampang berbuah, buahnya manis, kemudian crunchy itu tadi, seperti itu, Pak, untuk karakteristik buah dan pohonnya. Dalam satu dompol atau rumpun ini buahnya banyak. Ayo kita lihat yang lain seperti apa. Anggur Angelica. Wah, ini dari namanya mesti cantik, mesti manis. Angelica. Ayo pemirsa. Ini si Angelica. Warnanya hijau, keping-pingan. Nah, ini menarik. Kayak cewek-cewek dulu. Kriuk, manis, seperti namanya Angelica. Wah, ini keren. Kalau di depan rumah, mesti kalau punya nama anggur apa? Angelica. Wah, mesti orang-orang mesti pingin lihatnya. Kayak apa sih Angelica? Untuk karakter Angelica sendiri, dia buahnya kalau matang berwarna semburat warna merah-merah seperti ini, tapi lebih condong ke hijau ke kuning. Nah, itu sendiri. Kemudian untuk karakteristik dagingnya itu lebih padat. Dia juicy tapi padat. Jadi kemudian setelah gigitan pertama itu biasanya kita mencium aroma-aroma dari khasnya Angelica itu tersendiri. Ya. Angelica berarti punya aroma khas ya? Ya, jadi setiap kita gigit ada aroma khasnya tersendiri. Seperti Angelica. itu. Nah, untuk karakteristik pohonnya itu sendiri kurang lebih sama kayak Ghostvi tadi ya, Pak. Jadi mudah dibuahkan. Kita kemarin sisakan 4 bat setelah potes pucuk itu rata-rata, terus kemudian membawa bunga. Terus Mas Rehan, selain Angelica, kita kemudian ada akademik ya sebelah tengah. Akademik ini serupa hampir sama kayak Ghostvi tadi ya, Pak. Iya, dari buahnya bentuknya ya? Iya, betul, hampir sama. Tapi yang membedakan itu adalah kalau akademik itu lebih juicy, tapi kalau Ghostvi tadi lihat crunchy. Kalau orang awam sulit untuk membedakan, tapi kalau buahnya sudah matang, kita bisa bedakan dari tekstur dagingnya.
Kalau akademik itu dia juicy. Kemudian karakteristik pohonnya itu sendiri, itu dia sama kayak Gosvi, sama persis, cuma membedakan hanya buah kadang-kadang. Dari 4 bat itu biasanya tumbuh itu bawa 2 dompol gitu, jadi bisa dibilang sangat genjah. Genjah itu mudah berbuah. Bisa, cipin 1. Mas Rehan minta ya. Aduh. Memang akademik pinter. Rasanya enak. Kriuk, kriuk. Seger. Ayo kita lihat yang lain. Kita langsung ke sana aja, ke anggur Jupiter. Untuk jenis Jupiternya sendiri memang buahnya berinya sangat kecil. Nah, tapi di lain sisi keunggulan Jupiter yaitu dia seedless, dia tidak ada biji. Nah, kemudian dan aromanya sangat pekat, aroma permen karet. Biasanya customer warung kita, ibu-ibu itu pada sukanya Jupiter karena rasanya spesial, bisa dibilang beda dari yang lain. Aroma permen karetnya kuat, kemudian wangi seperti itu. Ini sudah layak dipanen belum ini? Warnanya? Kalau warna seperti ini belum. Nanti dia warnanya akan merah pekat seperti darah seperti itu, merah pekat seperti itu. Kemudian untuk karakteristik pohonnya itu sendiri, dari beberapa pohon tadi yang super genjah itulah Jupiter. Bisa dibilang untuk pemula, kalau main Jupiter atau tanam pohon Jupiter ini sendiri kemungkinan besar bisa berbuah. Karena Jupiter itu dipotong pun, asal dipotong di mana aja dia berbuah. Iya, saking genjahnya dia. Ya. Untuk pemula Jupiter itu lebih bagus. Ya, rekomennya Jupiter seperti itu. Nah, ini dia. Ini memang buahnya agak kecil dibandingkan dengan yang lain, tapi tidak kalah menarik. Ini lebih mudah dikembangkan. Ayo kita lihat lagi, satu lagi. Buahnya hijau, gede-gede. Wah, pasti pemirsa pingin tahu. Ayo kita lihat. Ini anggurnya gede-gede, warnanya hijau, tapi di antara anggur-anggur ini yang paling gede. Seperti apa? Kita lihat bareng-bareng. Ini masih dibungkus. 1, 2, aduh, nyantol. Ini pemirsa, ini namanya anggur transfigurasi. Nah, untuk transfigurasi sendiri karakteristik buahnya seperti ini, besar. Buahnya gede-gede ya? Iya, buahnya besar-besar. Saya pernah nimbang satu berinya itu 13 gram. Satu ini? Iya, satu beri, satu butirnya. Satu butir? Iya, satu butir. Untuk tingkat kemanisannya dia sampai 20 brik. Manisnya bisa dibilang sama di antara jenis-jenis lain yang kita punya, yang paling manis adalah trans. Ciri-ciri sudah layak untuk dipanen? Ciri-ciri udah layak dipanen ini ada semburat merah-merahnya. Ya, warnanya semu-semu pink seperti itu, Pak. Tapi biasanya kalau hijau gini pun dia udah bisa dikonsumsi, udah manis, sudah layak lah bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk karakteristik pohonnya sendiri itu Pak, untuk transfigurasi ini kita dipotong di 8 bat awal. Dari podas pucuk kita potong bat awal. Karena apa? Karena kita pernah coba-coba untuk karakter trans sendiri itu kita potong di bat keempat, itu tumbuh itu kadang-kadang tidak membawa bunga. Jadi kita biasanya potong karakteristik pohonnya ini untuk pembuahannya kita di 8 bat awal. Nah, dan tajuknya itu sendiri harus masih hijau. Ya, jadi kemungkinan bisa dibilang lumayan susah. Oh, ini berarti agak susah. Ya, ini mudah, termasuk mudah, cuman untuk pemula mungkin susah-susah gampang lah. Oh, iya. Iya. Nah, sebenarnya itu tergantung kita, Mas Re. Iya. Tergantung kita dari perawatan. Betul. Kalau kita memang seneng, kita cintain, saya yakin sesulit apapun mesti apa? Pasti bisa, siap. Cinta nih, ora kono ora cinta ya ngene. Yo,